what you looking for? It's me, Dioti. It's a style. Pertama yaitu ada ruang penyajian sejarah perangko di Indonesia. Ruang ini menyajikan sekilas hal-hal yang terkait dengan budaya menulis surat, sejarah perangko di Indonesia dan juga internasional. Di sini terdapat foto-foto yang menggambarkan bahan dan alat yang dipergunakan untuk menulis pada daun lontar, serta terdapat patung seorang laki-laki yang tengah menulis di daun lontar. Lalu ada hal-hal penting yang terjadi antara tahun 1602 sampai dengan 1864 yang berupa: pertama, foto Sir Rowland Hill, yaitu pencetus gagasan pemakaian perangko. Kedua, foto perangko pertama di dunia yang berjudul The Penny Black, terbit pada tahun 1840 di Inggris. Ketiga, ada foto kantor pos Batavia, yakni kantor pos pertama di tanah air, yaitu pada tahun 1746. Yang keempat, foto perangko pertama di Belanda bergambar Raja Willem III, terbit pada tahun 1852. Yang kelima, ada foto perangko pertama di Hindia Belanda bergambar Raja Willem III. Yang terakhir ada miniatur kapal perang VOC, yaitu juga terdapat kuda pos, kereta pos, dan pedati pos. Di sini ada cara pelunasan biaya pengiriman surat dari zaman VOC sampai dengan diterbitkannya perangko pertama Hindia Belanda pada tahun 1864. Kemudian ada foto lukisan pembuatan jalan pos tahun 1808, yaitu dari Anyar sampai dengan Panarukan sepanjang 1000 km. Serta ada juga beberapa koleksi sampul surat pada tempo dulu. Proses pembuatan perangko. Dalam proses pembuatan perangko melibatkan 8 tahapan loh. 8 tahapannya adalah desain, pembuatan plat, percetakan, perforasi, penomoran, pemotongan, verifikasi, dan pengepakan. Tahapan pertama dalam proses pembuatan perangko adalah desain. Desain perangko ini mencakup pemilihan tema, gambar, warna, serta elemen lainnya yang akan digunakan dalam perangko tersebut. Setelah desain disetujui, langkah berikutnya adalah membuat plat yang akan digunakan untuk mencetak perangko. Plat ini biasanya terbuat dari logam atau bahan lain yang tahan lama. Selanjutnya adalah proses percetakan. Plat yang telah dibuat akan digunakan untuk mencetak desain perangko ke bahan kertas atau bahan perangko lainnya. Proses percetakan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan ketepatan warna. Langkah yang keempat adalah perforasi.
Setelah percetakan selesai, perangko akan diperforasi atau dibuat lubang-lubang kecil di sekelilingnya. Lubang-lubang ini akan memudahkan pemisahan perangko satu sama lain setelah dicetak. Langkah selanjutnya, penomoran. Perangko akan dinomori secara berurutan untuk tujuan identifikasi. Nomor ini biasanya dicetak di bagian belakang perangko dan dapat berupa kode unik atau nomor seri. Setelah itu, langkah berikutnya pemotongan. Perangko yang telah dicetak dan diperforasi akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya adalah verifikasi. Setelah semua tahapan selesai, perangko akan melewati tahap verifikasi untuk memastikan bahwa kualitas dan detailnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan langkah yang terakhir adalah pengepakan. Perangko yang telah diverifikasi akan dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk didistribusikan. Itulah penjelasan singkat tentang proses pembuatan perangko. Perangko berdasarkan periode penerbitan. Di dalam Museum Perangko ini dijelaskan perangko Indonesia yang digunakan sejak tahun 1864 hingga saat ini. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Perangko yang diterbitkan selama masa pemerintahan ini menampilkan gambar tokoh Belanda, yaitu perangko Raja Willem III yang dikeluarkan pada tahun 1864. Masa pendudukan Jepang. Perangko yang diterbitkan masa pendudukan Jepang seringkali menampilkan simbol kekaisaran Jepang. Contohnya ialah perangko Jepang 3 sen tahun 1943 yang menampilkan bunga sakura. Masa Perang Kemerdekaan. Perangko yang diterbitkan selama masa Perang Kemerdekaan cenderung menampilkan simbol kemerdekaan dan pahlawan nasional. Contohnya ialah perangko proklamasi kemerdekaan 5 sen tahun 1945 yang menampilkan gambar bendera merah putih. Masa setelah Perang Kemerdekaan. Perangko yang diterbitkan setelah Perang Kemerdekaan sering mencerminkan keberagaman budaya dan prestasi bangsa. Contohnya perangko Tari Legong tahun 1983 yang menampilkan gambar seorang penari legong. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perangko berdasarkan tema kebudayaan, pariwisata, flora, fauna, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Yang pertama di sini ada perangko berdasarkan tema pariwisata. Perangko dengan tema pariwisata dapat menampilkan objek wisata yang terkenal dari suatu daerah. Contohnya yaitu perangko Pamugahan Candi Borobudur yang dikeluarkan pada tahun 1943. Lalu ada yang kedua yaitu perangko berdasarkan tema kebudayaan, yaitu perangko yang menggambarkan berbagai budaya suatu daerah. Contohnya yaitu perangko wayang yang dikeluarkan pada tahun 1974. Selanjutnya, kita juga akan menemukan perangko bertema flora dan fauna. Perangko bertema flora adalah perangko yang menampilkan berbagai jenis tumbuhan yang ada dari suatu daerah, seperti bunga-bunga, pohon, dan tumbuhan langka. Perangko seperti ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan. Dan selanjutnya ada juga perangko bertema fauna. Perangko bertema fauna adalah perangko yang menampilkan berbagai jenis hewan yang ada dari suatu daerah. Contohnya yaitu perangko burung nuri yang dikeluarkan pada tahun 1980. Ada juga perangko burung kakatua yang dikeluarkan pada tahun 1981. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menemukan perangko bertema sosial dan kemanusiaan. Perangko bertema sosial dan kemanusiaan adalah perangko yang menyoroti isu-isu sosial dan kemanusiaan. Contohnya yaitu seperti perangko pemurnian peradilan yang dikeluarkan pada tahun 1970.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perangko berdasarkan tema pramuka dan olahraga. Pertama-tama, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai perangko pramuka. Perangko pramuka sendiri merupakan perangko yang menggambarkan kegiatan pramuka pada saat itu. Adapun desain perangko pramuka pada saat itu terdapat gambar seorang pemuda yang menggunakan baju pramuka lengkap. Selain itu, terdapat juga foto Pak Soeharto yang sedang menandatangani peresmian pembukaan perkemahan Cibubur, dan untuk pertama kalinya Indonesia memiliki perkemahan pramuka. Lalu di samping foto Pak Soeharto terdapat pula foto Ibu Tin yang sedang membagikan bingkisan berupa seragam pramuka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perangko olahraga. Merupakan perangko yang memiliki desain yang terinspirasi dari perlombaan olahraga. Adapun contoh perangko olahraga yaitu perangko Asiade pada tahun 1951 dan perangko Thomas Cup pada tahun 1958. Selain itu, ada pula perangko dengan desain Asian Games. Perangko dengan desain Asian Games ini memiliki desain yang menggambarkan macam-macam olahraga yang terdapat dalam perlombaan Asian Games. Selanjutnya, masih ada lagi desain perangko dengan tema olahraga. Adapun contoh perangko olahraga lainnya yaitu PON ke-9 pada tahun 1977 dan perangko Uber Cup pada tahun 1981. Selain hal itu, terdapat pula foto perangko mengenai Games of the New Emerging Force senilai 6 sen pada tahun 1963, dan di sampingnya terdapat foto perangko 10 tahun Asian Games dengan desain olahraga silat dengan nilai 60 sen dan dikeluarkan pada tahun 1979. Serta yang terakhir, terdapat miniatur patung laki-laki yang memegang obor sebagai bentuk penggambaran lomba PON pertama kali yang diadakan di kota Solo. Filateli adalah kegiatan mengumpulkan, merawat, mempelajari, serta mensosialisasikan perangko dan benda pos lainnya. Sedangkan filatelis adalah seseorang yang mengoleksi perangko maupun benda yang berkaitan dengan barang pos. Misalnya perangko, cap pos, kartu pos, hingga amplop bermaterai. Seorang filatelis tentu harus punya buku tempat menyimpan perangko. Album perangko pertama kali diterbitkan oleh Justin Lallier di Paris pada tahun 1862. Album perangko pertama tercetak tipikal terdiri dari halaman-halaman yang memuat nama negara serta ruang yang ditentukan untuk perangko yang terakhir dalam urutan tanggal penerbitannya. Dalam menata koleksi perangko tidak ditempelkan langsung pada halaman album, tapi biasanya diamankan dengan engsel beserta kertas tembus pandang persegi panjang kecil yang direkatkan di satu sisi. Hal tersebut bertujuan agar album mudah ditempelkan dan ditarik dari perangko tanpa menyebabkan kerusakan. Dulu, kegiatan surat menyurat pernah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Karena kecanggihan alat komunikasi di masa kini, kegiatan surat menyurat melalui kantor pos sudah mulai jarang dilakukan. Sebagai gantinya, kita lebih sering menggunakan SMS, surat elektronik atau email, dan berbagai aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain. Sehingga di masa sekarang, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengirimkan pesan dan mendekatkan orang yang jauh. Hal tersebut pula yang menyebabkan keberadaan filateli di Indonesia terancam punah. Dalam Museum Perangko, selain ada informasi sejarah surat menyurat, terdapat juga lambang UPU. UPU merupakan singkatan dari Universal Postal Union. Lambang UPU diciptakan oleh René de Saint-Marche, memiliki lambang yaitu 5 bidadari mengitari bumi sambil menyampaikan surat yang memiliki arti bahwa 5 benua telah disatukan oleh dunia pos tanpa memandang suku, ras, dan agama. Selain lambang 5 bidadari, terdapat pula seorang wanita duduk di atas gunung batu sambil memegang lambang kota Bern sebagai lambang tempat lahirnya UPU.